Ketika zikir tidak lagi bermakna mengingat, tapi zikir mengingatkan kita kepada Allah. Banyak yang mengira ibadah harus selalu berat, padahal ada amalan sederhana yang nilainya besar di sisi Allah. Mengapa puasa? Karena puasa adalah ibadah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Semua yang dinisbatkan kepada Allah, walaupun dia rendah, hina, menjadi mulia. Hamba bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika hamba itu dinisbatkan kepada Allah, dia menjadi mulia. Abdullah, maka Nabi Isa disebut Abdullah, hamba Allah. Nabi Muhammad SAW disebut hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Rumah menjadi mulia ketika dinisbatkan kepada Allah. Rumah baitun, rumah Allah, baitullah, bukan berarti Allah berdiam di dalam rumah. Allah tidak bertempat. Tempat itu datang belakangan. Allah sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki tempat, berarti Allah berubah. Yang sebelumnya tempat tidak ada, lalu dia bertempat kepada tempat yang ada. Allah sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada, dan dia ada seperti sedia kala. Dia tidak berpindah. Itulah maka dalam akidah Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dibahas wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk, dia tidak bertempat. Jadi makna baitullah bukan berarti Allah berdiam dalam rumah. Makna baitullah, Allah memuliakan bulan itu, maka dinisbatkan kepada namanya baitullah. Lalu bulan diisi dengan ibadah yang dinisbatkan kepada Allah. Ibadah itu bernama puasa. Kenapa puasa itu lebih mulia daripada yang lain? Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak berhubungan kelamin, Allah tidak berkeluarga. Maka pada saat berpuasa, orang sedang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat berpuasa, puasa adalah ibadah yang paling minim riaknya. Sholat dilihat oleh orang. Melaksanakan haji, satu kampung mengantar ke airport. Melaksanakan puasa, yang tahu hanya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa bulan yang baik diisi dengan ibadah yang terbaik. Bersyukurlah saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan puasa. Tapi jangan membatasi amal hanya dari satu pintu saja. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk dalam pintu-pintu yang banyak. Ada orang yang masuk ke dalam surga itu melalui babur rayyan, la yadkhuluhu illa shaim. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang rajin berpuasa. Tapi ada orang yang tidak mampu berpuasa, orang yang pekerja keras, pekerja berat, yang tidak bisa melaksanakan puasa. Kalau dia berpuasa, anak istrinya tidak makan. Ada orang yang musafir, ada orang yang lemah, tua renta, anak kecil, dan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan fisik, dalam keadaan sakit. Allah Ta'ala maha kasih dan sayang. Yang tidak bisa berpuasa, maka di bulan Sya'ban ditingkatkan dengan memperbanyak solat sunat. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang solat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. 12 rakaat dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang disebut dengan solat sunnat rawatib. Yang selama ini sudah melaksanakan insyaallah istiqamah, yang belum memulai, menunggu momentum, inilah masanya kita membiasakan diri untuk melaksanakan solat sunnat rawatib. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat.
Ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbah, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid. Nabi mengatakan, "Qum, berdirilah engkau melaksanakan sholat." Sebagian ulama berpendapat sholatnya itu adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Kita selalu mendefinisikan dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Akhirnya kita tidak melaksanakan sholat-sholat sunat. Padahal sholat sunat adalah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunat tidak lama. Takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk anda tersujud dan sujud dengan bacaan yang pelan, tidak terlampau cepat, tidak terlampau pelan, 1 menit. Sehingga kalau ada orang yang sholat 2 rakaat 2 sampai 3 menit, yang mengatakan lama itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung dari seorang hamba salatuhu, salatnya. Dan ketika salat fardunya itu kurang khusyuk, ketika salat fardunya itu kurang tumakninah, lalu bagaimana? Unzuru, perhatikan, hal li 'abdi min tatawwu'in. Apakah hambaku itu banyak solat-solat sunatnya? Solat sunat tidak menutupi solat wajib, karena solat wajib tidak bisa ditebus kecuali dengan solat wajib itu sendiri. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus solat kecuali solat. Solat-solat sunat itu hanya menutupi kekurangan khusyuknya, kekurangan wajibnya, kekurangan sunatnya, kekurangan ingatannya, kekurangan kesadarannya. Karena kita penuh dengan kekurangan, maka kita pandang sholat sunat itu melengkapi, menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua saudara kita mampu melaksanakan sholat sunat. Karena lelah, karena aktivitas yang penuh, karena musafir, karena sakit, maka masih ada lagi ibadah. Ibadah meningkatkan bacaan Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta, dia merasa sulit karena dia terbata-bata baru belajar. Maka kata Nabi Muhammad SAW, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena pahala membaca Al-Qur'an, pahala yang kedua karena dia mampu melawan keterbatasannya, melawan rasa malasnya, melawan rasa letihnya, melawan ketidakmauannya. Maka Allah memberikan dia balasan. Al-mahiru bil Quran, orang yang menghafal Quran, ahli Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, kalau dia mati menghadap Allah meninggal dunia, dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Mereka adalah guru-guru kita, para kiai, para ajengan, para habaib, para alim, para ulama. Sedangkan kita manusia biasa, di antara yang menemani kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, ibu kandung akan lari, ayah kandung akan lari. Wa sahibatihi wa bani, suami, istri, anak-anak tidak lagi bisa saling tolong menolong. Siapa yang akan menolong kita? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Membaca Al-Quran pun kita dalam kesulitan, kesusahan, kepayahan, maka sesungguhnya masih ada ibadah sedekah. Memberikan makanan kepada fakir miskin. Ada orang yang berpuasa, kita siapkan bukaan puasa. Orang yang memberikan bukaan puasa, man fattara shaiman, siapa yang memberikan makanan buka puasa, falahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, kamathali habbah, seperti menanam 1 benih, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim, karunia Allah maha luas. Jangan hanya terpaku pada 1 ibadah saja. Tidak bisa puasa, masih bisa sholat. Tidak bisa sholat, masih bisa membaca Al-Quran. Tidak mampu baca Quran, masih bisa bersedekah. Tidak juga mampu bersedekah, amalan yang paling ringan tapi pahalanya paling besar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik, paling mulia?
antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bidzikrillah. Engkau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga zikir, astaghfirullahal azim juga zikir, la haula wala quwata illa billah juga zikir. Afdalu zikri afdal zikir, la ilaha illallah. Berapa jumlah zikir? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Lalu kenapa ada orang yang membatasi zikirnya 100, 200, 500, 700, 1000 untuk menghitung bahwa dia sudah berzikir? Amalan itu boleh. Sahabat Nabi bernama Abu Hurairah membuat 1000 simpul tali, karena waktu itu belum lagi ada tasbih. Beliau menghitung zikirnya dengan tali yang disimpul, lalu memetik simpul-simpul tali sebelum tidur malam. Silakan bertasbih, berzikir, salawat 1000, istighfar 1000, tahlil 1000, tasbih 1000. Perbuatan itu bukan bid'ah, untuk menyadarkan apa yang sudah kita lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada ibadah adalah mengingat Allah. Puncak dari mengingat Allah adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang berzikir di masjid, banyak orang berzikir di Masjidil Haram, banyak orang berzikir ketika sedang bersama para ulama. Puncak zikir adalah ketika zikir mampu menahan diri dari maksiat. Ketika berzikir di tempat orang yang tidak berzikir. Ketika zikir tidak lagi bermakna mengingat, tapi zikir mengingatkan kita kepada Allah di saat lalai, di saat lupa, di saat hampa, di saat kosong. Zikir itu yang mengingatkan kita, karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seberapa banyak kita berzikir, tapi sejauh mana zikir itu menjaga kita.